Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Afdhol Anas dengan NIM 2014 03 0022 ingin menjelaskan tentang materi makalah saya yang ada di silabus. Dengan materi yang pertama, mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Sebelum itu, kita masuk ke pengertian apakah sosial politik itu. Sosial politik terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Sedangkan politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Istilah sosial dan politik sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak lama. Untuk urusan politik, Indonesia sudah melakukan banyak sekali kegiatan politik sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mencatat sebanyak 3 fase pemerintahan, yaitu demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Kemudian Orde Lama yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto, dan era reformasi yang dimulai sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dan kita lanjut ke materi yang kedua, memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Apakah warga negara yang baik itu? Yang maksud dengan warga negara yang baik adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tersebut melakukan sesuatu yang bersifat kebaikan. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Timbulnya warga negara terjadi secara alami dan yuridis yang dikenal dengan 3 asas. Yang pertama, ius sanguineus adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Dan kedua, ius soli adalah asas darah kelahiran, yang artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Dan yang ketiga, naturalisasi adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh hukum atas dasar keinginannya sendiri. Contohnya, pindah warga negara. Kita bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik ketika kita telah melakukan 5 hal tersebut. Yang pertama, turut mencerdaskan anak bangsa. Salah satu permasalahan yang paling mengkhawatirkan di Indonesia adalah pendidikan. Menurut data UNESCO, Indonesia memiliki literasi kemampuan membaca sebesar 93,9% pada tahun 2015. Artinya, masih ada sekitar 6,1% atau sekitar 15 juta orang yang belum bisa baca tulis. Dan yang kedua, mengharumkan nama Indonesia dengan bakatmu. Maksudnya adalah mengharumkan nama Indonesia dengan bakatmu. Kita harus menjaga nama bangsa Indonesia dengan baik supaya tidak terpecah belah. Dan kita harus mengharumkan nama bangsa Indonesia itu dengan cara memberikan prestasi atau memberikan bakat-bakat kita untuk negara, seperti kita atlet. Dan yang ketiga,
Volunteer. Apakah volunteer itu? Volunteer adalah sosok yang turut dalam membantu penanganan bencana. Biasanya volunteer ini tergabung dalam organisasi amal, organisasi sosial dan komunitas. Contohnya Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau KOPHI. Terusnya Gerakan 1000 Sehari Indonesia, Gerakan Kita Bisa, dan PMI atau Palang Merah Indonesia. Volunteer secara sukarela akan terus ada dalam segala situasi. Mereka tidak melakukan tindakan sukarela hanya karena sebuah acara atau event, melainkan karena keinginan hati untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Yang keempat, dukung usaha kecil atau menengah dan gunakan produk lokal. Maksudnya adalah kita itu harus mendukung usaha kecil-kecilan dari bangsa kita atau bangsa Indonesia, seperti berjualan bakwan atau lain-lain. Dan gunakan produk lokal. Maksudnya gunakan produk lokal itu adalah kita menggunakan bahan-bahan atau makanan dari hasil karya Indonesia, hasil cipta tangan Indonesia, atau hasil buatan tangan dari orang Indonesia, bukan dari luar. Dan produk-produk yang kita gunakan seperti baju, celana, dan lain-lain harus dari Indonesia. Dan yang kelima, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Maksud dari bertanggung jawab adalah suatu sikap atau perilaku tentang kewajiban seseorang terhadap sesuatu. Jadi bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah sikap atau perilaku seseorang kewajibannya menjaga alam, mencintainya, dan melestarikannya. Contoh bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan tempat, terutama di sungai. Tersebut akan mengakibatkan banjir dan pencemaran air sungai. Yang kedua, mengolah hasil limbah yang dapat diolah kembali, seperti plastik, botol bekas yang dapat dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, menjaga lingkungan tetap bersih dengan cara rutin menggunakan gotong royong, membersihkan gorong-gorong. Kegiatan tersebut membuat lingkungan sekitar bersih, asri, dan pastinya terhindar dari penyakit. Keempat, menanami tanaman pada lahan yang kosong agar oksigen tetap melimpah. Kelima, menanam rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini. Demikianlah video dari hasil presentasi makalah saya.